Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya mohon maaf karena sebenarnya jadwal pengajian kita di sini ini Sabtu pekan ketiga. Ini baru pekan kedua. Saya hubungi pengurus bahwa pekan depan itu saya ada jadwal di Bone hari Sabtu, jadi saya tak bisa datang. Kalau bisa dimajukan, kita majukan. Karena sebenarnya subuh ini jadwal saya di masjid saya di perumahan, tapi di sana jadwalnya itu partner dengan Dr. Haji Aan Farhani. Cuma karena beliau meninggal kasihan beberapa minggu yang lalu, jadi belum bisa kembali, jadi masih kosong pengajian ini. Jadi mungkin nanti saya menjadi bulan lagi di sana karena selama ini saya berdua berpengajian. Tapi karena beliau meninggal, jadi saya sendiri dan belum sanggup saya mulai untuk dalam waktu dekat dari pengajian yang saya perlu waktu dulu untuk menyesuaikan. Jadi alhamdulillah bisa dimajukan, itu satu. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena walaupun tadi hujan, kita tetap di masjid. Ada dua hal yang perlu saya ingatkan kepada jemaah. Yang pertama, inna izamal jaza ma'izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya cobaan. Jadi ibadahnya boleh sama, tapi cobaannya berbeda, maka makin berat cobaannya, makin tinggi nilainya. Coba kita perhatikan, dari seluruh sholat jemaah 5 waktu, mana yang paling tinggi nilainya? Subuh. Kenapa subuh paling tinggi, Pak? Karena paling susah. Dari seluruh sholat sunnah yang diajarkan dalam Islam, sholat sunnah apa yang tertinggi nilainya? Sholat sunnah tahajud. Kenapa tahajud tertinggi? Karena paling susah. Jadi itu rumus itu. Makin susah, itu makin tinggi nilainya. Makin susah. Maka biasa kalau ada orang mengeluh, misalnya waktu kita marah tentang memaafkan, ya, ada yang bilang, Ustaz, sakit sekali hatiku, berat sekali saya memaafkan, berat sekali. Saya bilang memang berat, karena hadiahnya surga. Kalau ringan, hadiahnya seperti kipas angin. Jadi itu tadi rumusnya, itu makin berat sebuah ibadah, kebaikan, itu makin tinggi nilainya. Itu rumus. Saya biasa mencontohkan, orang kaya bersedekah 1 juta, tukang becak bersedekah 1 juta, sama-sama 1 juta, sama tak nilainya? Kalau menurut saya tidak sama. Ya, kalau orang kaya 1 juta ringan, tapi begitu tukang becak kan berapa bulan dia kumpul itu, baru bisa terkumpul. Jadi nilainya beda. Itu. Jadi walaupun sholat subuh selama ini kita laksanakan sama rutin, tapi kalau hujan itu lebih tinggi nilainya, Pak. Lebih tinggi nilainya karena halangannya lebih berat, lebih besar, jadi lebih tinggi nilainya. Ini satu tadi. Inna izamal jaza ma'izatil bala. Sesungguhnya pahala itu, besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian. Kemudian yang kedua, kalau kita mendapatkan nikmat dunia, misalnya dapat uang, dapat pangkat jabatan, dapat anak, dapat cucu baru, kita kan bersyukur, Pak. Itu nikmat dunia itu. Kalau nikmat dunia saja kita syukuri, harusnya nikmat akhirat jauh lebih disyukuri. Karena dalam hadis dikatakan, Inna Allah yu'ti dunya lima yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan nikmat dunia kepada siapapun hambanya, baik yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Kalau nikmat dunia, ambil, silakan.
Wala yu'tiddin illa liman yurid. Tapi nikmat agama, nikmat akhirat tidak diberikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang dicintainya saja. Maka kita harus bersyukur, Pak. Salah satu indikator itu nikmat akhirat itu mampu bangun tahajud, mampu bangun pergi ke masjid sholat subuh. Ya, itu nikmat itu. Kalau kita tidak bisa tahajud di masjid sholat subuh, waspada kita. Waspada kita. Karena sudah pernah kita bahas 2 minggu lalu, laisa salatun asfala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i. Tidak ada salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu sama beratnya salat jemaah isya dan subuh. Law ya'lamuna ma fihi ma la'atawhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam pahala salat jemaah isya dan subuh itu, mereka pasti datang semua walaupun harus dengan merangkak. Ada kalau dari masjid gara-gara tidak satu jalan sakit kakinya. Seandainya diperlihatkan datang semua. Jadi salah satu terapi daripada kemunafikan supaya kita terbebas dari kemunafikan adalah istiqamah hadir di masjid, sholat jamaah isya dan subuh. Jadi kalau belum sanggup hadir di masjid sholat jamaah isya dan subuh, waspada. Patut dicuriga, mencurigai diri, Pak ya. Jangan mencurigai orang lain. Mencurigai diri sendiri, ya jangan sampai kita ini ada kemunafikan di dalam hati karena belum sanggup bangun sholat jemaah subuh. Dan pernah ada seorang penulis Yahudi ketika membahas tentang kebangkitan Islam, dia bilang tidak perlu khawatir dengan kebangkitan Islam karena hari ini belum ada tanda-tandanya. Dan apa tanda-tandanya kebangkitan Islam? Dia bilang kalau sholat jemaah subuhnya sudah sama ramainya dengan sholat Jumat. Kalau sholat subuh sudah sama ramainya dengan sholat Jumat, Pak, itu musuh Islam tetap kecil itu. Bahaya. Sudah bangkit Islam. Tapi kalau masih kondisinya jauh, Pak, itu mereka tidak khawatir, Pak, tidak takut. Jadi bagaimana dengan kondisi sekarang? Sudah bangkit atau belum? Masih jauh. Makanya tadi waktu saya pulang balik, saya bersyukur lihat 2 orang anak ini satu lagi. Saya bersyukur. Tapi saya berharap supaya anak-anak kita yang umur SMP, SD itu dikasih ikut ke masjid, Pak. Dikasih ikut ke masjid. Karena ini Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Ustaz bin Nobel, itu ada ucapan yang mengatakan, kalau masjid kita ramai dengan anak-anak, maka kita bergembira karena 20 tahun ke depan orang Islam itu masih kuat. Tapi kalau anak-anak hilang dari masjid, perlu kita khawatir. Jangan sampai 20 tahun ke depan Islam sudah tidak ada. Mati semua 20 tahun ke depan mungkin tidak ada. Tidak ada. Anak-anak kita mulai cerdas kalau mereka tidak ada di masjid, bagaimana itu? Jadi perlulah saya mengajak kepada seluruh hadirin, hadirkan anak-anak kita di masjid, ya, terutama umur SD, SMP, ya, hadirkan di masjid, ajak mereka untuk hadir di masjid, terutama sholat jemaah subuh. Kalau sholat jemaah subuh saja sudah sanggup, itu yang paling ringan, Pak, karena ini yang paling berat. Kalau masih maghrib, bolehlah hadir, cuma indikatornya belum bisa dijadikan kekuatan, karena kalau maghrib itu memang ya agak ringan lah. Tapi kalau subuh mereka sudah sanggup bangun, alhamdulillah. Jadi ke depan ini subuh yang akan datang saya mengingatkan kepada seluruh jemaah. Terutama juga Bu, ya, anak-anak perempuan tidak apa-apa dia ada di masjid. Ya. Yang ada hadisnya Ustaz, katanya perempuan lebih bagus sholat di rumah. Saya bilang hadis tentang sholat perempuan di rumah itu cuma satu, tapi hadis yang menjelaskan tentang perempuan di masjid itu lebih banyak. Yang penting tidak membawa fitnah. Ya jangan bermakeup berlebihan, jangan menggunakan parfum yang bisa menimbulkan fitnah masjid lagi. Ya. Ada orang anaknya larang ke masjid, tapi anaknya ke mall tak dilarang. Malah juga bahaya, masjid apa mall? Anaknya ke sekolah tidak ada masalah, jadi anaknya ke masjid diperuntukkan. Jadi ramaikanlah masjid kita, terutama tadi anak-anak kita yang umur SD dan SMP. Kalau SMA juga ya, coba kalau SMA sudah agak kalau tidak terbiasa dari bawah itu agak susah, jadi harus pendekatannya lebih spesifik lagi.
Baik Bapak Ibu, ini sebagai pengantar pembahasan dua pekan lalu itu tentang terapi kemunafikan itu bermula dari sikap Umar bin Khattab yang mencuri dirinya sampai harus datang kepada pemegang rahasia Rasulullah SAW, Hudzaifah al-Yamani, untuk mempertanyakan daftar orang munafik itu. Sampai belum menjadi khalifah, ya, sebelum menjadi khalifah beliau itu selalu kalau ada jenazah yang mau disolatkan, langsung dia cari Hudzaifah bin Yaman. Kenapa dia cari Hudzaifah bin Yaman? Karena sudah turun ayat larangan mensolati orang-orang munafik. Jadi Umar bin Khattab kalau ada jenazah dibawa ke masjid mau disolati, yang dia cari Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut sholat, dia ikut sholat, berarti itu jenazah bukan orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah selesai sholat, ada orang jenazah mau disolati, dia pergi, dia tidak ikut sholat, Pak. Bilang, karena dia satu-satunya orang pegang daftar itu. Dia tahu. Sampai ketika beliau menjadi khalifah, dia tanya sama Hudzaifah, ada tidak pejabat yang saya angkat dalam daftar munafik itu? Dia bilang ada satu. Siapa? Tidak boleh. Ini rahasia. Tidak boleh saya sebut nama. Tidak boleh sebut nama. Tapi salah satu indikator yang digunakan oleh Khalifah Umar untuk menyeleksi pejabatnya itu adalah sholat jemaah Isya dan Subuh. Kalau tidak istiqamah di masjid sholat Isya dan Subuh, tidak diangkat jadi pejabat. Karena dicurigai dia masuk dalam daftar orang munafik itu. Nah itu saja masih ada yang lolos satu. Walaupun pada akhirnya beliau tahu. Tapi pelajarannya adalah kalau Umar bin Khattab saja mencurigai dirinya, Pak, mengkhawatirkan dirinya, jangan sampai ada kemunafikan di hatinya. Bagaimana dengan kita ini? Ya, bagaimana? Tentu kita harus lebih khawatir. Makanya terapinya kemarin kita sudah kasih tahu, sholat jemaah Isya dan Subuh ya. Kemudian kalau sudah ada di masjid dan azan sudah berkumandang, itu tidak boleh tinggalkan masjid. Kan biasa orang Pak singgah di masjid atau istirahat di masjid. Terus begitu azan dia pergi. Itulah dikatakan orang yang pergi ketika azan berkumandang dan tidak berniat kembali itu munafik. Jadi jangan lakukan itu. Kalau sudah dekat waktu sholat jangan tinggalkan masjid. Yang ketiga ada jemaah 40 hari kemarin ya. Barang siapa yang menjaga sholat jemaahnya 40 hari berturut-turut tanpa putus, 40 hari banyak bukan 40 waktu. Kalau kita di Madinah berjumlah kan 40 waktu ini. Ini bukan 40 waktu, tapi 40 hari berturut-turut. Maka dijamin dua hal. Pertama, bebas dari kemunafikan, dan insya Allah dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Terus yang keempat, ada yang saya ketinggalan satu hadisnya. Hadisnya itu begini. Sudah pernah dibacakan kali, tapi bukan dalam konteks kemunafikan ya. Dan Pak Haji waktu itu ketua pengurus masjid sempat bertanya tentang jihad. Man mata walam yaqsus walam yuhaddits nafsuhu bi mata ala syubatin minan nifaq. Barang siapa meninggal dunia padahal belum pernah terjun ke medan jihad membela Islam dan tidak pernah punya niat untuk itu. Ini tidak pernah punya niat untuk itu, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Jadi minimal di hati kita Pak ada kesiapan mati membela Islam itu. Siap mati membela Islam. Kalau itu saya tidak ada, bahaya. Niat saya tidak punya, Pak. Bayangkan niat saya tidak punya, itu bahaya. Jadi ini ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan supaya kita terbebas dari sifat kemunafikan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga tadi diumumkan ada air zam-zam di mana. Walaupun umrah ditutup, ini haji 2 tahun tidak berangkat, tapi air zam-zamnya terpadam. Tadi hadisnya sudah dibacakan. Ketika meminum air zam-zam itu, pertama bismillah dulu, kemudian baca salawat kepada Nabi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat
wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da'i wa saqamin, dan obat dari segala penyakit. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang penuh pengasih di antara yang pengasih. Dalam hadis dikatakan, ma'u zamzama lima syuriba lahu. Air zam-zam itu, kata Rasulullah SAW, tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau kita niatkan sebagai obat, dia jadi obat. Kita niatkan sebagai untuk penghilang rasa lapar, misalnya kita lapar, kita tidak ada makanan, bisa jadi penghilang rasa lapar itu. Jadi tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau niatnya misalnya tadi untuk menjadi obat, obatnya obat apa, penyakit apa, niatkan itu ketika membaca Bismillah dan membaca sholawat. Ya. Ada hadis yang agak mirip tentang surah Al-Fatihah. Al-Fatihatu lima quriyat lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat orang yang membacanya. Jadi sama juga. Diniatkan sebagai obat, Al-Fatihah jadi obat. Diniatkan sebagai untuk mempermudah doa, menjadi mempermudah doa kita. Jadi kalau mau dikombinasi silakan kombinasi Bismillah, salawat, doa dan Al-Fatihah, itu menjadi lebih sempurna lagi dari air zam-zam kita. Dan terima kasih kepada yang menyediakan, dan kita hanya bisa berdoa jazakumullahu khairal jazaa, semoga Allah berikan balasan dengan balasan yang terbaik. Kemudian doa tambahan di belakang itu, bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu sebenarnya satu kali cukup. Tapi kalau kita baca 3 kali, maka malaikat mengatakan doamu pasti dikabulkan. Jadi disunahkan 3 kali. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sebuah jaminan bahwa doa kita diterima oleh Allah kalau kita bisa mengulangi sampai 3 kali. Malaikat yang memberikan jaminan kepada kita. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab, karena 2 pekan lalu itu tanya jawab sedikit sekali, hanya 1 penanya, kalau waktu itu sangat penting. Insya Allah kita berakhir pada pukul 5:49. 5:49 sudah masuk waktu istirahat, masih ada 29 menit. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya berkaitan dengan materi kita atau masalah lain yang dianggap penting untuk ditanyakan. Kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa dijawab, kita tunda sampai pengajian berikutnya untuk dijawab. Silakan. Alhamdulillah tidak ada. Iya, silakan. Ternyata kemunafikan itu sangat sulit ditandai gitu. Di dalam diri kita, ya. Karena di zaman Nabi saja, ya, hanya 1 orang yang diberitahu, dan yang lain itu merasa, wah, apakah saya ini atau ini? Bagaimana di zaman kita ini? Ya, tentu lebih apalagi, ya, betul. Lebih ini lagi, lebih mengkhawatirkan lagi. Ya. Sudah ada tadi tanda-tanda yang disampaikan Ustaz. Ya, yang paling kita bisa lihat juga itu salat isya dengan salat subuh. Ya. Adakah yang lebih terperinci lagi Ustaz? Bukan ini mau ini, sekedar mau mengukur diri juga. Iya, betul Pak. Jadi tanda-tanda itu saya sampaikan bukan untuk mengukur orang lain, tapi ini untuk mengukur diri sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Pak. Kan dia oleh Umar bin Khattab. Dan coba kita lihat dalam Al-Quran kembali di awal surah Al-Baqarah misalnya. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Kelompok pertama di situ al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Berapa ayat yang menjelaskan tentang orang bertakwa? Itu hanya 4 ayat saja. Terus yang kedua, innal ladzina kafaru
sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Golongan kedua adalah orang kafir. Berapa ayat yang menjelaskan orang kafir? 2 ayat. 2 ayat. Terus yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna. Ini orang munafik. Mengatakan beriman, tapi sebenarnya mereka itu tidak beriman. Berapa ayat yang menjelaskan tentang munafik? 13 ayat. Wih, kenapa banyak sekali penjelasannya? Tadi orang beriman hanya 4 ayat, orang kafir hanya 2 ayat, orang apa tadi? Orang munafik 13 ayat. Kenapa banyak sekali penjelasannya munafik? Karena bahayanya lebih besar, Pak. Saya kemarin mencontohkan itu, kalau orang beriman itu diibaratkan botol, tulisannya madu, isinya madu. Orang beriman. Orang kafir, tulisannya racun, isinya racun. Itu kafir. Tapi kalau munafik, tulisannya madu, isinya racun. Wah, ini lebih berbahaya, Pak. Maka Allah memberikan rincian itu supaya kita berhati-hati. Supaya kita berhati-hati. Lebih berhati-hati daripada orang kafir. Karena kalau orang kafir kan jelas bahwa mereka memusuh Islam. Tapi ini di mulutnya Islam, di hatinya kebencian kepada Islam. Nah, cuma memang kemunafikan ini bisa kita kategorikan ada 2. Pertama, munafik billah, munafik akidah. Kemudian yang kedua munafik akhlak. Jadi sebenarnya dia sudah beriman, tapi akhlaknya masih ada tercampur dengan kemunafikan. Tapi dua-duanya harus diwaspadai karena penilaian iman itu kan di sisi Allah, bukan di sisi manusia, Pak. Coba kita lihat dalam Quran surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu datang kepada Nabi menyatakan amanna, kami telah beriman. Kalau syahadat pasti lancar Pak orang Arab. Tapi ternyata Allah yang jawab. Qul, sampaikan kepada mereka Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kalian baru masuk Islam. Kenapa bisa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanan kalian itu belum masuk di hati, baru sampai di kerongkongan. Jadi ini yang saya maksud tadi, bahwa apakah kita betul-betul beriman di sisi Allah atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, dalam kaidah hukum Islam ada kaidah mengatakan begini. Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita ini hanya menghukum dengan apa yang nampak dan soal isi hati kita serahkan kepada Allah. Ini berkaitan dengan salah satu contoh sejarah. Ada salah seorang sahabat dalam sebuah peperangan mengejar seorang tentara kafir. Tentara kafir itu sudah terdesak, tinggal 1 kali tebas, langsung mati dia. Tiba-tiba orang kafir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sahabat Nabi yang mengejar ini berijtihad sendiri. Ini seandainya tidak terdesak dia tidak mengucapkan itu. Walaupun dia termasuk mati. Hal itu diketahui oleh Rasulullah marah sekali. Mengapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sahabat ini membela diri. Rasulullah cari aman itu. Kalau tidak terdesak tadi tidak mengucapkan itu. Rasulullah mengatakan kalau itu beda-bedanya lihat hatinya, bisa membedakan. Bisa membedakan bahwa dia betul-betul beriman atau tidak. Nah, dari itulah kita mengambil pelajaran. Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka secara hukum Islam kita harus memperlakukannya sebagai orang Islam. Darahnya, hartanya, kehormatannya itu haram untuk diganggu. Saya ulangi, darahnya tidak boleh ditumpahkan, maksudnya tidak boleh dibunuh. Hartanya tidak boleh diambil dan kehormatannya harus dijaga. Itu sudah haram karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah isi hatinya benar-benar beriman atau tidak, itu urusan pribadinya dengan Allah. Termasuk tadi ketika dia meninggal dunia, dia tetap diproses sebagai orang Islam. Bagaimana kalau termasuk orang munafik tidak ada larangannya? Itu kan kita tidak tahu. Kita hanya menghukum dengan apa yang nampak saja. Ya. Nah, tetapi pelajarannya sungguh ini, indikator-indikator yang kita sampaikan tadi itu bukan untuk menghakimi orang lain, tapi ini untuk kewaspadaan terhadap diri sendiri.
Ya, sekali lagi terhadap diri sendiri. Kan yang selama ini Islam radikal atau Islam ekstremis itu lebih sibuk memusuhi keimanannya orang lain daripada imannya sendiri, Pak. Makanya dia sibuk memvonis kiri kanan. Nah, kalau kita tidak boleh. Kita harus lebih sibuk memusuhi keimanan kita, memeriksa diri kita dibandingkan memeriksa orang lain. Makanya saya biasa ceritakan itu yang kelompok takfir itu, saya dapat postingan dari teman. Dia bilang umat Islam Indonesia tinggal 3%. Selagi kenapa 3%? Data dari Litbang dan saya pegang 86%. Walaupun dulu kita pernah 90%, sekarang turun, Pak, tinggal 86%. Jadi tidak tinggal 3%. Dan kenapa bisa? Karena yang 83% sudah ditakdirkan sama yang 3%. Yang 3% ini merasa dialah yang Islam, yang lain itu kafir semua. Nah, ini tidak boleh kita mengkafirkan orang, Pak. Mereka ini yang 3% ini sibuk mengkafirkan orang di luar golongannya. Kalau dulu Nabi dan para sahabat sibuk mengislamkan orang, justru dia sibuk mengkafirkan orang. Begitu dia berbeda, kafir. Padahal harus kita justru mengajak orang untuk masuk Islam. Nah, ini perlu saya ulangi lagi, Pak. Jangan kita jadikan indikator-indikator tadi sebagai indikator untuk menghakimi orang. Saya tidak pernah hadir sholat subuh, saya jadi munafik gitu. Tidak boleh. Karena hakikat keimanan hanya Allah yang tahu. Nah, tapi kalau secara internal mencurigai diri, nah itu boleh, Pak. Saya kayak bahaya, karena masih malas gak pergi sholat jemaah subuh. Siapa tahu ada kemunafikan dia. Nah, itu bagus, Pak. Bagus kalau itu. Saya semangat jihadnya kayak aja lemah ini, saya masih tidak ada kesiapan mati untuk membela Islam. Nah, itu bagus mencurigai diri. Tapi kalau hanya apalagi masalah politik, masalah pilpres, Pak, wah, kepentingan sesaat, jangan menggunakan indikator-indikator agama tadi, bahaya untuk kepentingan politik jangka pendek. Karena ini berbahaya. Jangan sampai kita seperti negara-negara di Timur Tengah sana, mereka itu pura-pura sampai hari ini karena itu tadi gampang sekali menghakimi orang. Sedikit-sedikit kafir. Hanya mereka saling bunuh, merasa sudah muslim. Ini yang baru saja Afghanistan ini. Amerika sudah pergi. Secara logika, karena mereka yang sudah menguasai, aman nih. Kemarin masjid dibom. Yang bomnya apa, Pak? Orang Islam sendiri. Yang berbeda paham. Bayangkan masjid dibom, 26 mati di tempat. Belum lagi luka-luka berapa ya? Di Yaman juga begitu, di Sudan, di Libya, orang Islam saling membunuh. Mereka saling membunuh, perang sama Muslim, minyaknya diambil sama negara-negara kuat. Mereka dikasih senjata, perang dikasih sibuk dengan perang, sumber dayanya diambil. Ini kita tidak sadar dengan itu. Apa yang dipakai itu tadi? Jargon-jargon munafik, jargon-jargon kafir. Dan itu saya dengar langsung dari mereka, Pak. Saya kan pernah tinggal di Mekah. Saya tanya ke teman yang dari Yaman. Kan dulu zaman utara Yaman Selatan perang sama Muslim. Saya kata, kalau ini sesama Muslim kok perang? Utara sama Selatan, di sana Muslim, sana Muslim. Kenapa perang sama Muslim? Yang utara bilang Selatan itu munafik. Yang Selatan bilang yang utara itu kafir. Kerjasama sama orang kafir, itu kafir juga itu. Ya sudah, saling membunuh, Pak, sesama Muslim. Gampang sekali mereka dipecah belah itu dengan menggunakan teror-teror itu tadi, kafir, munafik. Begitu gampang sekali. Nah, dan perlu saya ingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadis ini, bukan cuma satu hadis, banyak hadis menjelaskan bahwa kata kafir kalau terucapkan dan dilemparkan kepada sesama Muslim, maka kata kafir itu pasti mengenai salah satunya. Misalnya kita bilang sama sesama Muslim, kafir kok ya? Ternyata di sisi Allah orang itu tidak kafir. Maka yang kafir yang mengucapkan. Maka kalau Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali itu mengkafirkan Sayyidina Ali dan kita tahu bagaimana kedudukan Sayyidina Ali di sisi Allah, maka sebenarnya mereka yang kafir. Karena itu.
Bahaya sekali Pak. Dan di Indonesia sudah mulai muncul itu kelompok-kelompok seperti itu. Di sebuah kantor BUMN menjelang zuhur masjid sudah bunyi. Kalau sudah bilang, terus nanti kan kerja semua, pergi ke masjid semua. Terus ada seorang temannya bercanda, tenang bro, sholat itu nomor 2. Sholat itu nomor 2. Emosi dia Pak. Asli bilang, kafir kuat. Sholat nomor 2. Apa nomor 1? Bilang syahadat. Iya. Benar ya Pak ya? Terus dibilang tadi orang apa tadi? Kafir. Dia sudah bilang orang kafir. Ternyata betul sholat itu nomor 2. Nomor 1 syahadat. Rukun Islam Pak. Gampang sekali mengkafirkan. Ini kan baru ambil istilahnya lah, baru ikut kajian, semangat beragama. Ini yang perlu saya sampaikan. Semangat beragama itu penting Pak. Tapi itu tidak cukup, harus dibarengi dengan ilmu. Karena kalau semangat saja tidak dibarengi dengan ilmu, bahaya. Itulah tadi menjadi apa? Ekstremis itu yang gampang sekali mengkafirkan orang. Karena semangatnya tinggi tidak dibarengi dengan ilmu. Tapi kalau ilmu saja kemudian tidak ada semangatnya, tidak tidak bisa jalan. Karena banyak orang yang ilmunya tinggi tapi tidak seperti salat subuh. Ilmu agamanya tinggi tidak bangun tahajud. Ilmu agamanya tinggi tidak baca Quran. Ya. Karena semangatnya yang rendah. Jadi memang semangat beragama dengan ilmu beragama itu harus disandingkan. Tidak cukup hanya dengan semangat saja, tapi juga tidak cukup dengan ilmu saja. Semangat juga penting, Pak. Semuanya penting. Jadi betul kata Bapak tadi, kalau zaman Nabi saja sudah begitu situasinya, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Makanya tantangan kita ke belakang ini makin berat, Pak. Tantangan beriman kita itu makin berat. Jadi jangan dianggap makin ringan. Tapi sekali lagi, jangan suka menghakimi orang. Dakwah iya, mengajak orang iya, mengajak, bukan mengejek ya, mengajak. Harus jalan Pak, tidak boleh berhenti. Maka salah satu upaya kita seperti ini. Karena kalau tidak ada pengajian, tidak ada dakwah, tidak dengar ceramah, tidak membaca buku, bahaya. Bahaya, tidak ada pembanding, tidak ada tambahan ilmu, tidak ada tambahan iman, itu bisa membahayakan keimanan kita. Jadi kemarin saya sampaikan dalam khutbah Jumat itu, saat ini ada dua bahaya yang kita hadapi yang membuat kita terjebak di tengah. Bahaya pertama tadi, bahaya takfiri, Pak. Ya, mengkafirkan sesama muslim. Ya, mengkafirkan sesama muslim. Itu bahaya juga itu. Tapi di sisi lain ada juga bahaya yang kalau ini terlalu ketat, bahaya yang kedua itu terlalu longgar. Pluralisme agama yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, tidak usah fanatik. Nah, ini juga bahaya juga. Karena kita bisa jadi murtad nanti. Kalau tadi terlalu ketat, ini saya terlalu longgar konteks. Terlalu longgar, tidak boleh. Sebagai seorang muslim, kita harus berkeyakinan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Walaupun memang dalam waktu yang bersamaan kita tidak harus bersikap toleran, karena bersikap toleran itu adalah perintah Al-Quran. Misalnya kan ada ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk agama Islam. Itu dilarang sama Allah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Kita tidak boleh menghalangi ibadahnya orang, Pak. Tidak boleh menghalangi orang untuk masuk agama yang dia mau meyakini. Tidak boleh kita halangi. Mau ibadah saja. Lakum dinukum waliyadin. Dan kita juga dilarang menghina agama lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullahu adwa biwaiil. Janganlah kalian mengejek, mencaci maki sesembahan orang yang menyembah selain Allah. Karena jangan sampai kita mengejek mereka. Mereka balik menghina Tuhan kita. Allah dihina gara-gara kita menghina agama orang lain. Nah, sama juga tidak bolehnya menghina orang lain. Kata Rasulullah SAW, inna min akbaril kaba'ir ayyasubba ar-rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa terbesar itu adalah menghina orang tua sendiri. Sahabat heran, ada orang menghina orang tuanya sendiri. Kata Nabi ada, yaitu orang yang menghina orang tuanya orang lain.
Dan orang yang dihina itu membalas menghina orang tuanya dia. Itu dosanya sama menghina orang tua sendiri. Gara-gara dia yang mulai menghina orang tuanya orang, sehingga orang tuanya jadi terhina. Jadi kalau kita menghina agama orang lain, terus agama kita dihina, itu sama juga dosanya menghina agama sendiri. Kita menghina sembahan orang lain, akhirnya Allah juga dihina orang, sama dosanya kita menghina Allah sendiri. Tidak boleh. Jadi saya ulangi, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Islam adalah agama paling benar, tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga harus tetap bersikap toleran, mengakui keberadaan orang lain. Dengan itu tadi. Tapi bukan mengakui kebenaran agamanya, mengakui keberadaannya, bukan mengakui keyakinannya. Tidak boleh, tidak boleh. Saya masih ingat ada teman saya dulu waktu di S2, dia cerita dalam sebuah mata kuliah, ketemu sama orang yang berkeyakinan seperti itu, atau berkeyakinan atau hanya wacana saja, tapi dia bilang begitu. Semua agama benar, semua agama sama. Agama ini ibarat kendaraan, beda kendaraan jadi nanti tujuannya sama. Sampai akhirnya masuk surga ketemu di sana nanti. Dia bilang. Terus teman saya bilang begini, apa bapak yakin dengan ucapannya? Bilang iya. Bilang begini Pak, untuk menguji bapak yakin atau tidak, saya tantang bapak sekarang. Nyatakan keluar dari Islam. Terus pilih salah satu agama. Kan ketemu di nanti tahu. Itu bapak bilang tadi, ibarat beda kendaraannya. Ternyata orang itu tidak mau. Berarti dalam hati orang juga mengatakan memang tidak sama, memang tidak sama. Ya, jadi hati-hati di balik. Biasa. Dan ini malah pejabat yang ucapkan ini. Jangan fanatik, semua agama benar. Dia potong padahal semua agama benar bagi penganutnya masing-masing, menurut penganutnya masing-masing. Jangan berarti itu semua agama benar. Nah, kalau kita cerita tentang agama dalam tataran misalnya akhlak, kan akidah, ibadah, akhlak. Kalau tataran akhlak, memang semua agama saya kira mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, kan? Tidak ada. Makanya Prof. Hartati Murdaya yang agama budaya, pimpinan agama budaya di Indonesia, itu suka sekali mendengarkan ceramahnya Pak Kiai Zainuddin MC. Padahal dia orang Buddha Pak, tapi dia bilang ceramahnya Pak Kiai Zainuddin MC itu mirip ajaran Buddha. Bahkan 99% apa yang dia bilang. Makanya kita dengar ceramahnya walaupun dia tetap Buddha, tetap tidak masuk Islam. Tapi dia bilang ajaran Islam itu persis sama dengan ajaran Buddha. Nah, kalau tataran akhlak itu, ya memang semua agama saya kira mengajarkan kebaikan. Tapi dalam tataran syariah, ibadah dan akidah, jelas kita berbeda Pak. Makanya tidak boleh dihantam rata bilang sama. Ada yang sama, tapi yang berbeda juga lebih banyak. Tidak boleh disamakan semuanya bilang semua agama sama. Itu tataran lokal kita ya. Di tataran internasional, ada upaya sekarang namanya Wahdatul Adyan, penyatuan agama Yahudi, Kristen dan Islam. Karena dianggap itu masih satu rumpun dari Nabi Ibrahim. Tapi kemarin saya baca beritanya di online, Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar itu menolak. Tidak boleh, biarkanlah dia berbeda. Biarkanlah dia berbeda. Jangan disatukan. Yahudi tetap Yahudi, Nasrani tetap Islam. Kalau ajaran agamanya masing-masing. Tidak usah disatukan. Kenapa harus disatukan? Dia bilang supaya damai. Islam sudah lengkap dengan konsep perdamaiannya. Islam sudah lengkap dengan konsep perdamaiannya. Dan agama Islam adalah agama yang paling lengkap ajarannya tentang toleransi dan perdamaian. Ya. Jadi kita Islam jangan ikut-ikutan dengan wacana yang digulirkan oleh di luar sana. Ya. Penyatuan agama, pluralisme dengan alasan toleransi, perdamaian. Nah, kita punya ajaran dalam Al-Quran sudah lengkap semua Pak, tentang itu. Tinggal diamalkan saja. Cuma masalahnya mereka di luar sana, yaitu tadi tidak mau ikut dengan konsep yang kita punya. Karena itu tadi alasan kalau saya ikut nanti saya jadi istilahnya pengekor kan. Padahal mereka yang memimpin. Pada dari sisi ajaran kita sudah sangat lengkap tadi. Banyak sekali ayat-ayat yang tentang toleransi tadi. Jadi saya ulangi lagi. Dua bahaya tadi. Bahaya radikalisme, ekstremisme, dan itu sudah ada contohnya dalam sejarah tadi. Kelompok Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali. Bayangkan itu Sayyidina Ali dididik langsung oleh Nabi sejak dari anak-anak.
sampai remaja, sampai dewasa. Siapa yang dari baca Rasulullah dalam mendidik? Tidak ada, Pak. Dan beliau adalah hasil didikan terbaik. Diangkat lagi jadi menantu. Mana kita mau ambil menantu kalau tidak yakin dia orang baik, Pak? Ya? Kemudian jadi khalifah kaum muslimin dan berbagai macam pujian terhadap diri beliau. Tapi akhir beliau kan mati terbunuh, kan? Mati dibunuh. Siapa yang bunuh? Kelompok Khawarij. Kenapa kelompok ini membunuh Sayyidina Ali? Karena telah menyatakan Ali telah kafir. Bayangkan, mengkafirkan menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, didikan Rasulullah. Padahal mereka itu masih Islam yang belakangan, bukan sahabat Nabi, ilmunya sedikit, berani mengkafirkan didikan Rasulullah. Dan akhir-akhir ini kan sering muncul yang seperti itu, Pak. Baru belajar Islam dari Google, dari YouTube, baru ikut kajian 2-3 bulan, sudah berani mengkafirkan ulama yang puluhan tahun belajar dan mengajar agama. Itu miris sekali. Ini bahaya. Ya, bahaya. Nah, tapi di sisi lain ada bahaya lain lagi, Pak. Ada bahaya lain yang itu tadi, yang terlalu longgar konten. Harusnya kita ketat dalam masalah akidah, dia longgar sekali. Tidak usah fanatik. Semua agama sama, semua agama benar. Memang ada persamaan. Tapi sekali lagi, kita dalam urusan akidah dan ibadah kita tidak sama. Ya, soal toleransi dan perdamaian kita sudah punya, itu tadi sudah lengkap kira-kira itu, Pak. Jangan memaksa, jangan menghina, ya. Bahkan surah Al-Mumtahanah itu jelas Allah menjelaskan Allah tidak melarang kita untuk bergaul dengan mereka, berbuat baik kepada mereka di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita dengan alasan agama dan tidak mengusir kita dari negeri kita sendiri. Tapi kalau sudah mengusir, sudah memerangi kita dengan alasan agama, itu sudah wajib jihad fisabilillah tadi. Itu sudah pintu jihad terbuka, jihad fisabilillah. Tapi selama itu mereka tidak lakukan, mereka menghidup damai dengan kita damai. Kita tidak boleh mengganggu mereka, dan itu adalah perintah agama. Makanya dalam sejarah Islam, kalau Islam yang menguasai sebuah wilayah, pasti non-Muslim itu aman. Pasti aman, karena itu perintah agama. Bahkan kalau kita baca fakta sejarah futuhan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan ekspedisi ke belakang itu, kenapa gampang sekali terjadi ekspansi pada masa itu? Salah satu faktornya karena masyarakat di sana yang satu agama dengan mereka itu mendukung Islam, Pak. Karena mereka merasa lebih aman di bawah Islam, pemerintahan Islam, dibandingkan di bawah pemerintahan saudara mereka sendiri yang berbeda paham itu. Mereka lebih bebas beragama, lebih bebas beribadah di bawah pemerintahan Islam dibandingkan di bawah pemerintahan sesama agama mereka tapi berbeda aliran. Nah itu, makanya mereka membantu ekspansi yang dilakukan oleh umat Islam waktu itu. Itu salah satu kunci kenapa begitu mudah terjadi ekspansi dalam sejarah ini. Karena mereka dibantu, dimudahkan oleh non-Muslim yang merasa lebih aman, lebih enak di bawah pemerintahan Islam itu. Jadi jangan gara-gara misalnya alasan perdamaian, alasan toleransi, kemudian kita mengorbankan akidah kita. Tidak boleh. Tetap kita harus teguh dengan keyakinan kita. Soal perdamaian dan toleransi kita sudah punya ajaran, sudah lengkap, tinggal diamalkan saja. Jadi ini yang ngebom kemarin kasus terakhir gereja di mana itu di Jalan Kejolan itu ya. Itu indikator, salah satu contoh itu bahwa kita di Indonesia ada kelompok seperti itu. Dan ini harus diwaspadai. Tak boleh kita ngebom rumah ibadahnya orang lain. Apalagi rumah ibadah sendiri, Pak. Yang kemarin Afghanistan mesti dibom. Yang bom siapa? Orang Islam sendiri juga. Yang berbeda paham. Maka kita bersyukur di Indonesia, Pak. Bersyukur kita di Indonesia ini ribuan bahasa dan suku etnis, tapi bisa hidup damai. Sementara di Afghanistan itu masih berapa etnis itu? Hanya 4, maksimal 8 kayak etnis di sana, dan susahnya berdamai. Padahal bahasanya sama, sukunya sama. Di Arab juga begitu.
bahasanya sama, sukunya taste-nya sama, rasnya sama, bahkan agamanya sama. Tapi susahnya damai. Susahnya damai. Karena itu tadi paham-paham itu. Makanya sekarang di Mesir, di Al-Azhar sana ada satu mata kuliah yang baru muncul ini, Islam Indonesia. Untuk menjadi role model Islam di dunia lain, supaya mencontoh itu perkembangan Islam di Indonesia itu, sikap beragamanya orang Indonesia. Itu ada satu mata kuliah di sana, Islam Indonesia, karena sudah melihat bahwa Indonesia itu bisa menjaga toleransi dan perdamaian walaupun mereka itu sukunya banyak, bahasanya banyak, rasnya banyak, agamanya juga banyak, tapi bisa hidup berdampingan. Alhamdulillah, Pak. Saya kira demikian, waktu sholat isya tinggal 1 menit lagi. Cukup pengajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Saya sekali lagi mengulangi doanya yang mau minum air zam-zam sebentar. Tidak usah terlalu banyak, Pak ya. Setengah gelas. Yang penting ada air zam-zam ya. Doanya pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita minta 3, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai Tuhan yang paling mengasihi di antara yang pengasih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika